Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia bersama Asian China Clans Association atau ACCA, Sekretariat Thailand, secara resmi menggelar acara besar bertajuk The 11 Asian plus China Chinese Clans Friendship Conference dan The Third International Youth Forum di Westin Hotel Jakarta. Acara ini menjadi momen bersejarah dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan antar komunitas Tionghoa di kawasan Asia Tenggara dan Tiongkok, serta membuka ruang dialog untuk para pemuda sebagai agen perubahan di era globalisasi. Konferensi yang ke-11 ini dibuka oleh Ketua Umum PSMT Wilianto Tanta dan konselor dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok untuk Indonesia Wang Sipin, didampingi oleh sejumlah pimpinan asosiasi suku Tionghoa dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Tiongkok. Acara pembukaan dihadiri oleh lebih dari 500 tamu undangan yang terdiri dari berbagai elemen penting, termasuk perwakilan pemerintah Indonesia, pemerintah daerah, serta pengurus PSMT dari tingkat pusat hingga daerah dan para delegasi dari negara-negara ASEAN dan Tiongkok. Tema besar yang diangkat dalam konferensi kali ini adalah Empowering the World, yang bertujuan untuk menggali potensi kolaborasi dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat dan memperluas pengaruh sosial serta ekonomi antar negara. Dengan tema ini, konferensi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan komunitas Tionghoa, baik di Asia Tenggara maupun di Tiongkok, dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan dunia yang semakin pesat. Pembukaan acara diawali dengan laporan dari Ketua Panitia Pelaksana Martinus Juni Sigarto. Ketua Harian 1 PSMT ini memaparkan kegiatan yang diikuti para delegasi selama 4 hari, yakni pada tanggal 8 Desember 2024 akan diadakan makan malam penyambutan dan pemberian penghargaan kepada 25 tokoh Tionghoa yang memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada tanggal 10 Desember 2024, delegasi dari masing-masing negara akan mengikuti acara penanaman pohon di Taman Budaya Tionghoa Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Bahwa ACCA 2024 dengan tema ACCA Empowering the World diselenggarakan mulai tanggal 8 sampai 11 Desember 2024 dengan rangkaian tanggal 8 kita ada welcome dinner, hari ini full day rapat, dan siangnya ada deklarasi ASEAN Chinese Youth Association, dan pemberian 25 penghargaan kepada tokoh-tokoh Tionghoa yang memberikan kontribusi besar bagi Republik Indonesia. Dilanjutin dengan gala dinner. Sedangkan tanggal 10 masing-masing negara akan menyaksikan penanaman pohon di Taman Budaya Tionghoa Indonesia, Taman TMII, yang dilanjutkan tur Jakarta seharian. Event ACCA Empowering the World tahun 2024 ini dihadirin oleh 7 negara ASEAN plus delegasi dari China dan para ketua PSMTI seluruh provinsi Indonesia yang totalnya lebih dari 500 orang. Sebagai ketua panitia, saya ingin memohon maaf atas segala kekurangan dan kenyaman yang terjadi selama event ini diselenggarakan. Mohon kiranya dapat dimaafkan. Dalam sambutannya, Ketua Umum PSMT Wilianto Tanta menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh delegasi yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Ia juga menyampaikan kebanggaannya atas Indonesia yang kembali dipercaya menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya setelah sebelumnya melaksanakan konferensi ini sebanyak 10 kali. Wilianto menekankan pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan saling mendukung antar negara, terutama dalam bidang bisnis, pendidikan, budaya, dan sosial. Saya ucapkan selamat datang kepada para delegasi dan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan sehingga konferensi ini dapat terselenggara dengan baik. Tidak terasa ACCA telah terlaksana sebanyak 10 kali dan sebagai Ketua Umum PSNTI saya merasa terhormat bahwa Indonesia kembali dipercaya sebagai tuan rumah untuk yang ketiga kalinya. Konferensi ACCA dan China ini bertujuan menyatukan seluruh organisasi, marga, dan komunitas Tionghoa se-ASEAN demi mempererat hubungan yang telah terjalin. ACCA ke-11 ini
merupakan pertemuan ketiga yang kita selenggarakan setelah pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, kita belajar pentingnya kolaborasi, kerjasama, dan saling mendukung satu sama lain. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, konferensi ACCA ke-11 ini mengusung tema ACCA Empowering the World. Saya yakin bahwa melalui pertemuan dan kolaborasi ini, kita dapat membawa perubahan nyata yang berdampak di tingkat global. Melalui konferensi ini, mari kita ciptakan kerja nyata di bidang bisnis, pendidikan, budaya, dan sosial. Sekjen SCCA Thailand Mr. Huang Hanliang menambahkan bahwa kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, dan pariwisata menjadi fokus utama konferensi ini. Ia menjelaskan meskipun negara-negara di Asia Tenggara tidak sebanding dengan Eropa atau Amerika, kawasan ini memiliki banyak potensi yang perlu digali, terutama di sektor pertanian, industri ringan, dan pariwisata. 尊敬的中国潮汕各姓市中青联理会主席吴胜成先生，尊敬的来自中国河南省姓氏文化研究会团长林坚女士，尊敬的中国福建省泉州市开漳圣王府主庙和主使团长赵焕玲女士，尊敬的来自印尼、马来西亚、柬埔寨、中国潮汕、河南省、福建省各国的首长及代表们，尊敬的贵宾们、女士们、先生们，大家早上好。 Sementara Ketua Dewan Kehormatan PSMT Teguh Kinarto menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan oleh semua pihak. 由印尼百家姓协会在印尼雅加达的 ACCA 会议，我们印尼各地有33个分会的总请代表也积极的参与支持，为了帮助建设印尼国家，支持印尼的实现往进印尼2015年tahun Mas tahun 2045. Kita semua mendukung program pemerintah untuk menuju tahun Mas 2045. 我们的印尼政府当前的首要任务就是社平邻城的安全，地区和谐稳定，经济发展包容开发。所以这一次的活动也希望在场的各中青会的总青们都能在各个邻村建立更好的关系与合作，使各地的总青会之间的团结更加坚固，特别是未来的建设与发展的共同各个方面。 Apresiasi terhadap konferensi ini juga disampaikan Dewan Penyantun PSMT Abraham Rudi. Ia berharap acara ini dapat membuka lebih banyak kesempatan kerjasama di bidang ekonomi, industri, dan budaya. 尊敬马来西亚华人新社总会联合会副主席马宝德中长，尊敬的中国潮汕各新社中青会联谊会主席胡胜成中长，还有尊敬的中国河南省新社文化研究会会长林坚中长，还有尊敬的中国福建开漳圣王主庙会长赵婉玲中长，
尊敬的各位中长、女士们、先生们、媒体朋友们，大家早上好。由印华百家姓 PSMTI 举办的11城 RCCA 大会，今天终于拉开帷幕。我很荣幸有机会在这富丽堂皇的会场与新老朋友相聚，见到在座的各位中青们生龙活虎，神采奕奕，我欣然活动。在此，我谨代表印尼百家姓协会董事会与年会全体成员，向中国驻印尼大使馆王世斌参展及参加本次活动的各位中青们，表示最热烈的欢迎与诚挚的问候。Pada acara pembukaan ini, Mark Plus bersama PSMT menyelenggarakan PSMT Award kepada 25 tokoh Tionghoa yang berkontribusi membangun negeri. Acara PSMT Award merupakan salah satu upaya untuk lebih mengenalkan peran penting komunitas Tionghoa dalam pembangunan Indonesia. Selama ini komunitas Tionghoa telah aktif berperan dalam memperkaya budaya Indonesia serta memberikan kontribusi dalam dunia bisnis dan sektor lainnya. Penerima penghargaan tahun ini mencakup tokoh-tokoh yang telah memberikan dampak positif dalam kemajuan sosial dan ekonomi di Indonesia, yang tentunya memberikan inspirasi bagi generasi mendatang. Di penghujung acara, Ketua Umum Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Wiranto Tanta secara simbolis menyerahkan bendera Pataka SCCA kepada perwakilan Asosiasi Tionghoa Kamboja. Penyerahan bendera Pataka tersebut menjadi simbol bahwa konferensi SCCA berikutnya akan diselenggarakan di Kamboja pada tahun 2025. Tim Eljon Media melaporkan.